Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian. Diberkatilah setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus yang baik senantiasa dipermuliakan. Diberkatilah setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Mereka kan diberkati, mereka kan mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Percayalah kepada Yesus, Dia akan mencukupkan kebutuhanmu. Dia akan memberikan apa yang kau inginkan. Bila kau setia padanya. Dalam Yesus hidupmu kan kau dapat kebahagiaan. Dalam Yesus hidupmu pastikan berubah. Bila kau mengandalkannya. Percayalah kepada Yesus, Dia akan mencukupkan kebutuhanmu. Dia akan memberikan apa yang kau inginkan. Bila kau setia padanya. Dalam Yesus hidupmu kan kau dapat kebahagiaan. Dalam Yesus hidupmu pastikan berubah. Bila kau mengandalkannya. Dalam Yesus hidupmu kan kau dapat kebahagiaan. Dalam Yesus hidupmu pastikan berubah. Bila kau mengandalkannya. Bila kau mengandalkannya. Demikianlah sahabat setia dimanapun Anda berada. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah pujian ini. Kiranya sahabat setia yang selalu setia mengikuti dan mendengarkan konten-konten kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkatinya. Terpujilah nama Tuhan.
Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya dan kita setuju ya. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang menjadi andalannya. Ada yang mengandalkan kekuatan dan kepintarannya. Ada juga yang mengandalkan kekayaan dan jabatannya. Atau ada orang yang mengandalkan kesehatan atau bahkan keindahan dirinya secara fisik. Hal ini tentu tidak sepenuhnya salah, tetapi berhati-hatilah dengan siasat iblis. Jika kita mulai mengandalkan semuanya itu dan melupakan Tuhan, maka itu adalah sebuah kekeliruan besar dan awal dari kehancuran. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita merasa diri kita paling hebat dan merasa kehebatan atau potensi yang kita miliki adalah berasal dari kekuatan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita dapat belajar dari banyak pengalaman yang telah dilakukan oleh orang lain. Bagaimana sikap, cara pandang, ataupun pengambilan keputusan untuk menentukan arah langkah hidup seseorang atau untuk meraih masa depannya yang tidak mengandalkan Tuhan. Jika kekayaan bisa membuat orang sangat bahagia, tentu hal ini tidak terjadi pada Adolf Merkel. Adolf adalah seorang terkaya di Jerman. Ia adalah seorang pengusaha
Ia bunuh diri dengan menabrakkan badannya ke kereta api karena terlilit hutang dan diperkirakan bangkrut. Siapa yang tidak kenal dengan sosok artis Hollywood, Marilyn Monroe? Ia bunuh diri karena overdosis obat barbiturate. Kematiannya konon disebabkan karena depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Lain lagi dengan Robin, salah satu artis komedi Hollywood yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis, yakni dengan menggantung dirinya. Pria ini dinilai paling lucu di dalam dunia hiburan. Penyebab kematian Robin adalah depresi karena sejumlah penyakit yang bersarang di tubuhnya. Jadi kenyataannya tidak ada yang bisa diandalkan di dalam dunia ini. Di dunia ini, menurut Nabi Yeremia, ada 2 tipe orang. Tipe pertama adalah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan diri sendiri, seperti contoh di atas tadi, ya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 5. Di samping contoh-contoh di atas tadi yang luar biasanya seperti bangsa Israel. Mereka berulang kali mengandalkan manusia ketika dalam kondisi terjepit. Mereka melihat bangsa mana yang kuat lalu mengandalkan bangsa tersebut. Bagaimana hasilnya? Hasilnya nihil. Mereka sangat kecewa. Tipe kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 7. Orang yang percaya kepada Tuhan diberkati. Artinya, ia menikmati kehidupan bersama Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti juga ia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah menunjukkan jalan yang salah. Dia selalu menyertai di dalam setiap pergumulan orang yang percaya padanya. Orang itu juga percaya Tuhan memegang kendali seluruh kehidupannya. Ada sukacita yang bukan sesaat ketika mengandalkan Tuhan. Ada beberapa tokoh yang dapat kita pelajari dan teladani, seperti tokoh Yusuf. Karena mengandalkan Tuhan, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Walaupun dia dimusuhi, saudara-saudaranya dijual menjadi budak, bahkan dipenjarakan. Ada tokoh Musa, karena mengandalkan Tuhan, maka ia dapat membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk itu keluar dari Mesir. Ada tokoh Daud, karena mengandalkan Tuhan, ia mengalahkan Goliat, tentara Filistin yang bertubuh besar dan kuat itu. Dan masih banyak lagi para nabi, juga rasul yang berkemenangan karena mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya andalan dalam hidup kita. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita mengandalkan Tuhan,
maka Ia akan memberkati kita dengan berlimpah. Amin. Amin. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, saat ini mungkin dari antara kita ada yang merasa berbeban berat dan merindukan pertolongan Tuhan. Seperti sakit yang tak kunjung sembuh, usaha yang hancur akhirnya dililit hutang, merindukan keturunan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, John Piper mengatakan bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti kita baik-baik saja, tetapi kita merasa baik-baik saja. Situasi yang kita alami mungkin tidak aman, tetapi kita merasa aman karena ada Tuhan. Sama halnya dengan keselamatan. Keselamatan diperoleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hanya mengandalkan Dia saja. Karena Dialah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Dalam hal keselamatan kekal saja kita mengandalkan Tuhan, seharusnya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari kita juga mengandalkan Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana dalam keseharian kita yang mengandalkan Tuhan dan mengisi hari-hari hidup kita ini penuh arti, berdaya guna, dan menjadi berkat. Alphonse de Lamartine berkata, dunia ini seperti sebuah buku dan setiap langkah seumpama halaman baru. Hari ini adalah hari ke-13 dalam bulan Februari di tahun 2022. Terhitung masih di awal tahun baru ini dan masih terbentang di hadapan kita. Tahun baru ini merupakan babak baru yang seluruh lembarannya masih kosong. Dan harus kita isi dengan hal-hal yang membuat kita diberkati dan menjadi berkat. Sukses di mata Tuhan. Biarlah kita menulis halaman demi halaman dengan perkara-perkara yang berarti. Supaya pada akhir tahun 2022 nanti kita bersukacita saat melihat goresan-goresan kebahagiaan dan keberhasilan di tahun ini. Amin. Amin. Yang pertama yang kita lakukan adalah meaningful day. Hari yang penuh arti. Jadilah pribadi yang menggoreskan hal-hal yang berguna serta membangun dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kasih menjadikan hari kita penuh arti. Ketika melihat yang kekurangan, bantulah. Mari kita memberikan peluang ataupun pekerjaan bagi mereka yang menganggur atau meningkatkan ekonomi sesama kita. Ketika kita melihat kekurangan, bantulah. Ketika ada yang terkena musibah, taburlah kebaikan dan doa. Ketika teman kita terjatuh, jangan menjauh atau menghakiminya. Mengapa dia begitu? Bagaimana itu terjadi? Tidak perlu ada statement ataupun pertanyaan yang menghakimi. Tetapi rangkul dan bawalah sampai titik pemulihan. Semua perbuatan baik yang kita tabur dari waktu ke waktu akan menjadikan hari kita penuh arti. Dan di atas semua hal yang baik di atas tadi, yang menjadi faktor utama yang menjadikan hari kita menjadi meaningful day adalah mengawali hari bersama Tuhan di dalam doa dan perenungan firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, useful day. Hari yang penuh guna. Hari kita akan penuh dengan kegunaan manakala kita menghidupi waktu dengan bekerja sepenuh hati, pikiran, dan kekuatan. Bekerjalah secara maksimal pada bidang kita masing-masing, tentu dengan sikap dan motivasi yang lurus. Bekerjalah seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan, supaya ada perkara berguna yang kita ciptakan setiap hari, seperti kata William Carey. Harapkanlah hal yang besar dari Tuhan dan lakukan hal yang besar bagi Tuhan. Setuju? Ya. Keberadaan kita harus mempunyai nilai guna. Karena kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang berhasil, yang sukses, yang diberkati, jika hari-hari kita belum nyata berguna. Ketiga, hopeful day, hari yang penuh harapan. Warnai hari-hari kita dengan harapan hanya kepada Tuhan dan jangan kepada manusia, apalagi dengan kuasa-kuasa gelap yang ada di dunia ini. Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya menjauh dari Tuhan. Namun diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, harapkan penyertaan Tuhan di dalam tiap langkah, di tiap jalan yang kita lalui. Banyak orang yang berharap Tuhan akan meratakan berkilo-kilometer jalan yang berlobang di depan mereka. Padahal dia berjanji melakukan selangkah demi selangkah. Hidup ini adalah proses. Tuhan tidak menjanjikan pertolongan sebelum pertolongan itu dibutuhkan. Dan tidak akan menyingkirkan rintangan sebelum kita melangkah menghadapinya. Laut Merah terbelah saat Musa dan bangsa Israel melangkah maju untuk menyeberang. Bisa kita baca dalam Keluaran 14. Inilah pengharapan indah yang kita temukan di dalam Tuhan di tahun 2022 ini. Tanpa pengharapan kepada Tuhan, maka kita tidak akan maksimal menikmati keberhasilan yang akan kita capai.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apakah Saudara memiliki kerinduan agar rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup Anda? Jika ya, maka bangunlah hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Taatilah firman-Nya dan tetap setialah dalam iman. Hiduplah sesuai standar kualitas yang Tuhan tetapkan dan andalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang Anda perbuat. Dengan begitu, hidup Anda, hidup kita akan dibuat menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari andalkan iman dan andalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikianlah nyanyian, pujian, dan firman Tuhan pada hari ini kiranya menjadi rema dan berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami agar kami mengandalkan Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Agar kami orang-orang yang diberkati, orang-orang yang akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, setiap pekerjaan, usaha, karya yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Agar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak hal yang kami pergumulkan dalam kehidupan ini, terutama di masa pandemi COVID-19 dan Omikron. Kami menaruh harapan dan percaya mengandalkan Tuhan bahwa kami dapat melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, mari Tuhan Engkau memberkati setiap saudara yang mendengarkan firman hari ini, sehingga mereka dikuatkan, disembuhkan, diteguhkan imannya, dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Berikan mereka panjang umur, tambahkan rezeki, dan Tuhan juga menambahkan sukacita dengan kehadiran anak, menambahkan keturunan bagi keluarga, tiap keluarga. Dan berkati anak-anak kami untuk memiliki masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.